Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, Ibu Ratu Dika, serta rekan-rekan, izinkan Septian membacakan makalah yang ditugaskan oleh Ibu dosen yang berjudul Lembaga Pembina dan Pengawas Bank sebagai tugas mata kuliah Hukum Perbankan di semester 5 STIH Painan. Baiklah, ini yang pertama pendahuluan di mana pembinaan dan pengawas bank adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian diadakan penilaian serta mengkoreksi apakah pelaksanaan sesuai dengan semestinya atau tidak. Di dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan atau penjagaan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan, sedangkan pembinaan itu merupakan satu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dan pengawasan adalah upaya agar suatu dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan oleh pihak perbankan tentunya. Dalam peranan perbankan Indonesia, pembinaan dan pengawasan merupakan satu kegiatan sangat penting, khususnya dalam membangun ekonomi di mana bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak penyimpan dana sebagai pihak yang surplus dan dengan pihak yang membutuhkan sebagai pihak yang minus. Tujuan dari pembuatan makalah ini tentunya salah satunya adalah untuk melihat pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral serta otoritas jasa keuangan yang juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Yang kedua adalah guna sebagai tugas makalah yang diberikan oleh Ibu dosen. Yang pertama adalah Bank Sentral sebagai Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, yang mengatur kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, dan diubah lagi menjadi Perpu Nomor 2 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23. Dan yang terakhir adalah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tersebut menjadi undang-undang tentang Bank Indonesia. Bank sentral yang tugasnya dimiliki oleh Bank Indonesia adalah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari satu negara. Jadi bank sentral salah satu fungsinya adalah mengeluarkan mata pembayaran yang sah suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank yang berfungsi menjalankan kewenangan sebagai sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Penjelasan dari lender of the last resort ini, Bank Indonesia adalah satu-satunya yang dapat memberikan pinjaman terhadap bank-bank yang memiliki mereka misalkan contohnya kebutuhan dalam konteks dia sedang pilot di Bank Indonesia yang support terkait kebutuhan finansial. Dari tugas Bank Indonesia dilihat secara operasional, maka terdapat peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama adalah Bank Indonesia sebagai badan pembuat kebijakan moneter, yang artinya dalam hal ini BI menetapkan sasaran-sasaran moneter, melakukan pengendalian moneter baik berdasarkan sistem perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syariah, yang mana diatur oleh pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan minimum, yang terakhir adalah pengaturan kredit dan pembiayaan.
Yang kedua adalah Bank Indonesia sebagai kontrol kredit kepada bank-bank kredit kontrol, termasuk di dalamnya bank yang berdasarkan prinsip syariah. Itu diatur pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 sebenarnya telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang ketiga, Bank Indonesia sebagai penerima mata uang rupiah, di mana BI satu-satunya yang bisa menetapkan dan berwenang untuk mengeluarkan uang tersebut. Yang keempat, Bank Indonesia sebagai pengatur pengawas bank. Oleh sebab itu, BI berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang memiliki prinsip kehati-hatian. 5. Bank Indonesia bertindak sebagai lender of record yang kita bahas tadi, yaitu berfungsi memberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas bank tersebut agar tidak valid. Keadaan maksa tersebut berupa hal yang membahayakan kelangsungan usaha bank, hal-hal yang membahayakan sistem perbankan, yang terakhir terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian. Yang keenam terakhir adalah Bank Indonesia sebagai bank negara, atau dalam bahasa Inggrisnya the banker of state. BI bertindak sebagai bank dari dan untuk pemerintah Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan fungsinya tersebut, BI berwenang sebagai pemegang kas pemerintah, pasal 52 Undang-Undang 2399 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, sama menyelesaikan tagihan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Terakhir adalah membantu pemerintah dalam menerbitkan surat hutang negara, pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berikutnya adalah peranan OJK dalam pembinaan dan pengawasan bank. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 1 Undang-Undang 21 Tahun 2011 menyebutkan otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan. Pembentukan lembaga OJK ini diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, sudah menghadapi berbagai kontroversi mengenai sudah tepatkah pemindahan fungsi pengawasan perbankan yang sudah ditangani oleh Bank Indonesia. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada OJK. Dalam penjelasan, OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam mengenai permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pasal 39 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan bidang perbankan. Antara lain kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. Produk perbankan, transaksi definisi, kegiatan usaha bank lainnya. Penentuan institusi bank yang masuk kategori sistemally important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK, namun dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi tugas kewenangannya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank yang masuk sistemally importantly bank dan bank lain sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidangnya. Jadi kesimpulan dari makalah saya adalah yang pertama, bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia. Bank Sentral adalah lembaga negara yang punya kewenangan untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah suatu negara, merumuskan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. OJK merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan.
Di dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terbebas campur tangan pihak lain. Dalam melaksanakannya, pengawasan terhadap perbankan ekonomi itu dilakukan oleh Bank Indonesia, dan pengawasan untuk agar bank mampu dan sehat untuk mampu memelihara kepentingan masyarakat itu dilakukan oleh OJK. Jadi saran, makalah ini membahas pelaksanaan pengawasan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan pengawasan yang mendorong bank secara individual sehat mampu memelihara kepentingan masyarakat dan mikro prudensial supervision itu tidak dibahas dalam makalah ini, serta makalah ini tidak membahas sejarah pembinaan dan pengawas bank secara keseluruhan. Jadi nanti kalau terkait dua sub ini, nanti mohon izin kawan-kawan untuk mencari di literasi yang lain. Ini daftar pusaka, ini pengertian dan pengawasan di KBBI, diakses pada tanggal 21 Oktober kemarin. Ini dari buku Usman, Tria di sini Usman dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Gramedia Group tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 99, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, penjelasan pasal 4 ayat 1. Terima kasih Ibu dosen serta rekan-rekan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Silahkan memberikan masukan. Mohon izin, hanya itu yang bisa Septian berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.